Selamat datang di Hello Podcast. Ya, action. Ya, kenalin, nama aku Edo. Aku Helma. Aku Iki. Ya, Memasuki awal tahun 2021, akhirnya kita sudah melewati tahun yang sangat menegangkan dengan banyaknya kendala di tahun 2020 ini. Tahun yang berat. Iya, tahun yang berat banget. Di tahun 2021 ini gimana sih dan apa sih resolusi dari kalian ini? Wah, gua dulu. Oke. bisa. Yang pasti di 2021 kita harus saling menjaga satu sama lain di masa pandemi ini kan. Ya. Dan juga kita harus peduli terhadap lingkungan juga negara kita. Wah, bicara soal negara. Negara. Mantap. Iya. Kalau aku yang pertama untuk resolusi pribadi nih. Apa yang di 2020 belum tercapai, otomatis di 2021 ini harus gitu nah. Selain itu, ya sama kayak Iki untuk negara, semoga apa yang di 2020 hal-hal yang buruk di 2021 yang akan datang ini nggak akan terjadi lagi. Amin. Kalau kamu gimana? Kalau aku resolusi untuk diri sendiri kan karena aku mahasiswa. Wah, Keren tuh. Iya, keren. Lanjut. Semoga di tahun 2021 ini lebih baik lagi dan lebih semangat lagi belajar kuliah online-nya. Dan untuk resolusi negara, Negara cinta. mohon maaf Pak Jokowi. Semoga masyarakat Indonesia itu lebih peka sih dengan masalah-masalah di Betul. dalam negaranya. Lebih Supaya- ikut andil, lebih tahu gitu, terutama kita yang anak-anak muda ini Iya. gitu, harus berperan lebih aktif karena Untuk kalau generasi iya, selanjutnya. benar. Kalau bukan kita siapa lagi gitu Siapa kan? lagi? Nah, betul. Dengerin tuh. Ngomong-ngomong 2020 nih. Sepanjang 2020 banyak banget tuh yang namanya kasus korupsi. Wah, bicara soal uang. Tahu nggak kasus Jiwasraya di awal tahun 2020? Apa tuh? Apa tuh? Kayaknya aku pernah baca nih Ki. Kayaknya pernah baca. Nah, apa tuh? Itu Bentar, aku PT cari. asuransi ya? Iya, antara aku saja. Kayaknya aku ada baca sih kemarin. Oh iya. Nah, yang aku baca tuh dari CNN Indonesia. Nah, di sini nih kasusnya itu merupakan kasus yang udah dari tahun 2006 gitu. Udah lama ya? Ya, udah lama gitu kayak berturut-turut pecahnya di 2020 kemarin. Nah, yang Kasus mana- apa tuh, Dok? Nah, yang aku baca di CNN Indonesia tentang ekonomi, yang mana laba perseroan ini sejak 2006 disebut semu karena melakukan rekayasa akuntansi. Nah, intinya itu, mungkin kalian kalau mau baca lebih lanjutnya bisa nih buka di Google aja. Iya. baca. Pokoknya ya kasusnya ini sudah dari 2006 sampai 2020 pecahnya. Ngomong-ngomong soal kasus korupsi Jiwasraya nih, aku kemarin ada juga sih dengar-dengar di mana-mana viral kasusnya sempat di 2020 akhir-akhir 2020 saat pandemi lagi naik-naiknya nih. Wah, Iya. kayaknya aku tahu kasus apa nih. Apa ya coba? Kasus Menteri Sosial. Ya. Kayaknya Mbak tahu Pak. banget, tahu banget. Bentar. Coba jelasin. Pak Juliari Batubara. Mohon maaf, Tim. Sorry. Lanjut. Iya. Kayak gitu gimana kasusnya? Setahu aku sih kasusnya itu baru-baru aja tanggal berapa sih? Akhir Desember enggak sih? Kayaknya awal Awal Desember. kayak gitu sih. Kalau juga Kasusnya itu tentang penyimpangan dana bantuan sosial yang berupa sembako. Nah, dalam kasus itu ada 5 tersangka yang dijadikan sebagai pihak yang bertanggung jawab di dalam kasus itu. Selain Menteri Sosial, ada 4 tersangka sebagai penerima dan juga pemberi. wah, gila. Ngomong-ngomong tuh, itu kan bantuan dana sosial otomatis rata seluruh Indonesia. Berarti besar dong uangnya tuh. Kira-kira Besar berapa banget. ya? Wah. Jadi yang aku tahu nih ya dari baca berita juga katanya pemberian dana sosial itu digunakan dengan jumlah 14,5 miliar yang didapatkan oleh KPK. Gila. Besar sih itu, besar. Besar banget. Menurut aku kalau aku dengar tuh ya,
itu kasus bantuan dana sosial yang mana saat ini kan negara kita lagi genting-gentingnya bencana Bener Covid. banget. Dan Sempat-sempat- bisa-bisanya. Iya, sempat-sempatnya mikir buat ke situ gitu nah. Ya, ketika orang lagi susah Susah, payah iya. untuk Cari uang. Iya, cari uang. Dia, udah deh. Bisa dibahas nanti ntar ada tukang bakso lewat. Tukang bakso Iya, depan. iya. Nah ngomong-ngomong nih, kan kita tadi bicara soal kasus korupsi yang mungkin ya seluruh Indonesia tahu gitu. Mungkin Iya. daerah lokal nih kita, terutama di tempat kita ini Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan Oh, tentunya. pasti ada. Gimana tuh Ki? Coba Nah. mungkin ada baca berita tuh. Kelihatan. Ada kasusnya ini tentang proyek pengamanan Pantai Asam-Asam. Oh, Nah. Daerah mana tuh? Nah, Dari mana tuh, Dok? Asam itu daerah. Itulah di situ dekat sana. Nah, pokoknya di situ ya. Pelai Hari, Dok. Oh iya dekat. Nah, oh, Pelai iya. Hari. Oh, Pelai Hari. Iya. Nah, jadi di kasus itu, jadi proyeknya sudah dikerjakan dari 2012 dengan nilai proyek sekitar 3 miliar. Nah, kenapa dikatakan korupsi? Proyek tersebut tidak sesuai dengan rencana anggaran belanja pada proyek tersebut. Itu kasusnya baru-baru aja atau di awal tahun 2020 atau baru aja? Kapan tuh? Nah, proyeknya sudah dari 2012. Nah, jadi baru diungkap sekitar tahun 2020 ini. Jadi udah kasusnya. lama. Oh, jadi kasusnya itu sebenarnya udah dari 2012. Betul. Oh. Berarti sama dong kayak kasus Sama. yang dia Nah. Jiwasraya tadi. Baru terungkapnya sekarang. Nah, ibaratnya kasusnya tahan bar meledak di 2020. Emang 2020 tahun yang luar biasa. Nah. Luar Tepuk tangan buat biasa. 2020. Selamat ya 2020. Ngomong-ngomong nih soal kasus korupsi, pasti dong setiap kasus ada penanganannya. Nah, menurut kalian penanganannya di Indonesia ini gimana? Entah sudah cukup atau mungkin harus kayak gini atau harus kayak gitu. Dan juga nih, aku pernah lihat bahwa ada beberapa negara yang menerapkan jika ada kasus korupsi, penanganannya itu dengan hukuman mati. Itu menurut kalian gimana tuh? Kalau ya. Iki deh. Silakan dulu Helma. Oke. Oh, ladies first aja. Ladies first. Ya, ya. Kalau aku sih dari membaca berita juga nih, katanya KPK tuh melihat banyaknya korupsi di masa pandemi ini, KPK tidak tinggal diam nih, yaitu dengan mengeluarkan rencana undang-undang terkait kasus terpidana korupsi dengan memvonis hukuman mati. Ada sih pasal 2. Oh iya iya. Kalau ngomong soal hukuman mati nih, pasti ada pro dan kontra nih Ki, ya kan? Iya. Ki? Nah, betul. bener banget. Kembali lagi ke HAM nih. Nah, itu yang mau gue bilang. Kalau hukuman mati nggak cocok banget tuh di Indonesia karena Oh, itu menganut menurut Iki sistem ya? HAM karena itu melanggar hak hidup seseorang. Benar-benar hak untuk hidup. Iya. Otomatis sudah melanggar dong yang mereka buat. Bahwa HAM ada aturannya sudah. Jika dihukuman mati maka melanggar otomatis. Tapi kita nggak tahu ya gimana, mungkin sistemnya dari sana. Tapi ya semoga lah akan ada penanganan yang tepat gitu nah untuk kasus-kasus korupsi ini. Mungkin Helma tadi ada mau ngomong tuh soal pasal-pasal. Ini kayaknya udah cari referensi duluan nih kayaknya. Aduh. Terkait dengan hak asasi manusia, HAM tadi ya. Kalau menurut aku sih dilihat lagi sih dari tindakan tersangka pidana ini tadi. Itu kan dari kasus korupsi itu banyak banget merugikan masyarakat Indonesia. Pasti. Bahkan banyak banget tuh, apalagi mengenai dana sosial seperti tadi. Iya. Iya. Banyak merugikan masyarakat, bukan hanya merugikan negara, perekonomian negara, tapi juga Sangat merugikan masyarakat yang banget. menerimanya tersebut. nah itu Dampaknya tadi. itu, ya. Nah, jadi ngomong-ngomong nih, kita tadi ngomong-ngomong soal kasus korupsi, soal resolusi untuk negara tersebut. Maaf, ulang. Nah, ngomong-ngomong soal tadi sudah bicara soal korupsi, soal kasus-kasus di negara kita Indonesia tercinta ini, gimana ya? Ini kita nih sebagai generasi muda pasti ada keluh kesah gitu mungkin selama melihat keadaan generasi muda yang ada saat ini terhadap kepekaannya ke negaranya. Mungkin dari Iki atau Helma itu ada sebuah pandangan atau kayak keluh kesah yang selama ini dirasakan, keresahan lebih tepatnya. Mungkin Iki atau Helma duluan? Duluan. Ladies first. Iya. Oke, kalau menurut aku sih
Mahasiswa zaman sekarang sih terutamanya yang dari universitas aku sendiri nih Unlam cukup pekaan sih mahasiswanya dengan masalah-masalah pemerintahan sekarang ini. Tapi ada juga nih yang oknum tidak tahu masalah sebenarnya, nggak tahu detail masalahnya, ikut-ikutan aja nih kayak demo kan sekarang banyak banget tuh. Ya, banyak yang tahun-tahun 2020 ini kan banyak banget demo. Masalah cuman yang kalau dilihat lagi mungkin cara dia untuk ingin tahu gitu mungkin bagus sih untuk ya. ingin tahu daripada yang tidak ingin tahu sama sekali. Sedangkan dia ada usaha untuk ini nih, aku sebagai generasi muda ikut nimbrung gitu, ikut campur masalah ini, masalah keadilan gitu. Menurutku sekarang ini rada ya nurun lah dari zaman dulu. Sekarang kan udah ada kesibukan masing-masing, sibuk dengan main game online, main TikTok joget-joget. Nah. Tapi nih, tapi dari situ nih, dari aplikasi TikTok tadi karena menyangkut karena mengungkit media sosial, banyak mahasiswa zaman sekarang tuh yang menggunakan media sosial itu dengan baik untuk yang menyuarakan apresiasi aspirasi rakyat. Nah, benar-benar. Tapi nggak banyak ya, cuma dikit yang gitu. Iya, mungkin. Lebih banyak yang joget. Itu pandangan kita ya menurut. Iya, pandangan. Kembali lagi itu hanya opini. Iya. Jadi mungkin buat yang lagi nonton nih mungkin bisa aja disaring-saring gitu kalaupun kami salah terhadap apa yang kami sampaikan di podcast kali ini, mungkin bisa aja tuh di komen masalah apa ya. Lalu untuk sebagai penutup nih, mungkin dari kita nih ada beberapa patah kata gitu mengenai pemerintahan, atau lebih tepatnya kita ingin menyampaikan resolusi kita sebenarnya apa sih? Siapa? Mungkin silakan Iki, Alma. Dari Iki deh dulu. Dari kamu dulu deh, kan kamu yang nyeranin. Dari aku. Kalau dari aku ya kembali ke awal tadi, gimana apa yang terjadi di 2020 tadi. Semoga di 2021 ini entah itu cepat terselesaikan atau semoga tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu yang merugikan banyak pihak. Dan yang pastinya semoga negara kita akan baik-baik saja. Amin. Ya, lanjut. Alma silakan. Benar juga sih, setuju aja dengan pendapat Edo. Kembali lagi ke kesadaran diri kita masing-masing. Benar. Apapun status kita, baik itu penjabat, baik itu mahasiswa atau masyarakat, kesadaran diri kita bahwa kita memiliki rasa cinta kepada negara kita. Benar. Gitu. Jadi yang terakhir nih, harapan untuk para petinggi negara kita, para pejabat tinggi nih. Dok. Wah, tinggi. Bahasnya Tinggi. Jadi jangan mensewenang-wenangkan kekuasaannya untuk diri sendiri. benar. Lebih mementingkan rakyat. Nah, betul. Juga lebih apa tuh? Lebih sadar akan negara sendiri. Jangan lagi lah korupsi-korupsi gitu. Benar. Intinya sama sih dari kita semua ini, mengharapkan siapapun yang memiliki hak-hak kekuasaan itu bisa menggunakannya sebaik-baiknya, yang mana semoga tidak merugikan orang-orang yang di bawah, contohnya rakyat terutamanya. Karena kami memilih kalian karena kami percaya gitu. Iya, benar. Itu benar. Karena kami percaya untuk bisa mensejahterakan rakyat. Bukan untuk dikecewakan. Gitu Iya. guys. Canda guys. Canda bang. Nah mungkin sampai sini aja dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di Hello Podcast.